sahabat-sahabat yang memang masih percaya dengan Pak Jokowi untuk bersilaturahmi. Dan saya bersyukur sekali Bapak, Masya Allah, dengan izin Tuhan ridha Allah hari ini kita ngobrol dengan suasana yang hangat, penuh dengan keceriaan, canda, tawa, ya. Tapi ada yang harus juga itu ya harapan kami semua. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga Bapak, Ibu dan keluarga semua diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, dan selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kabar kalian baik gitu ya, karena kabar saya juga lumayan baik di sini. Hari ini kita akan membahas soal video yang terbaru ya. Kalian udah lihat belum ketika Ibu Christine Hakim ini, seorang aktris legend gitu ya, datang ke rumah Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat itu memang suasananya di situ tuh sejuk dan meneduhkan hati kita sebagai rakyat yang hari ini capek dengan drama-drama gitu ya guys. Kita melihat video ini tuh sungguh sangat senang loh, karena suasananya itu yang kita harapkan banget nih sebagai rakyat sekarang gitu ya. Di situ Ibu Christine juga sempat membacakan puisi yang kalau misalnya kalian dengar itu memang terasa jujur dan penuh makna gitu guys. Maknanya itu bahkan sampai ke kita yang hanya melihat dari video ini aja. Dan kalian akan lihat nanti ya momen ketika Ibu Christine Hakim ini datang menemui Pak Jokowi, sekaligus kalian dengarkan puisi dari Ibu Christine Hakim ini. Selain itu ada juga dari seorang yang di situ sih disebutkan kebal pas pampres gitu ya. Di situ menyebutkan atau menceritakan kisah Pak Jokowi dulu ketika masih menjabat sebagai presiden gitu ya. Bagaimana sikap Pak Jokowi dengan orang-orang media yang begitu tenang dan baik, humble gitu guys. Itu cerita dari Ibu Swastini ya, Erlin Swastini, dan kalian akan dengarkan kisahnya karena memang kisah nyata. Dan sebenarnya orang-orang yang menceritakan Pak Jokowi di masa lalu itu banyak banget, dan ceritanya memang selalu ya kurang lebih sama ya. Memang Pak Jokowi konsisten dari dulu sampai sekarang pun memang vibe-nya selalu menyejukkan hati gitu guys. Jadi yang lihat tuh seneng. Coba kalian perhatikan di videonya. Ini dia. Deket banget gitu loh Mas, deket banget. Nggak cuma sama media yang di istana. Beliau kalau media istana karena setiap hari ya ketemu. Beliau itu nggak pelit Mas, nggak pelit ngomong gitu maksud saya sama media, nggak pelit. Kalau udah ngelihat media rame, padahal udah kita bilang Bapak izin nggak usah doorstop, nanti mungkin bisa di tempat kedua atau ketiga. Iya, tadinya iya nih Mas, tadinya iya nanti aja. Tapi begitu ngeliat teman-teman wartawan banyak, Bapak gitu deh, itu Bapak izin nanti saja di tempat yang lain gitu. Tapi kadang-kadang kalau rame gitu Bapak nggak tega ngelihatnya, nggak tega karena teman-teman udah banyak, udah disamperin aja. Terima kasih. Ada ajakan buat main film Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi kan kurang kerjaan aja sudah. Itu Pak Jokowi maaf Pak. Tahu aja nih teman-teman. Mau main film Pak? Ya, iya. Jangan ngurusin Indonesia. Udah? Ampun? Terima kasih. Terima kasih Presiden. Ya, sama-sama. Semuanya, terima kasih. Nanti ketemu di KKN ya Pak? Iya. Baru ke dalam. Ya silakan tanya Bu, Ibu. Monggo. Oh ya. Ini Bu, Ibu. Oh iya. Ini bukan. Oh itu tuh satu lagi. Sini saya pegang deh.
Iya, Ibu kerjain sedikit ya, Ibu. Pada di Solo. Iya. Solo ini Bu. Solo. Bu, minta komentarnya Bu. Komentarnya. Dari Ibu Jokowi oleh-oleh buat di jalan katanya buat kita semua. Apaan? Oh, itu lo kasih gua. Jadi teman-teman, makasih teman-teman semua. Ada pembicaraan apa Bu dengan Bapak tadi mungkin? Banyak kena aja Ini adalah kita kan silaturahmi ya, karena kami tahu Bapak juga masih dibutuhkan untuk ya pengertiannya, dukungannya buat kepentingan masa depan Indonesia, apalagi dalam situasi yang seperti sekarang. Dan sampai saat ini kan Bapak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi sudah menunjukkan kepada kita semua bagaimana memang pemimpin itu harus bersatu ya, buat kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau gaduh terus ya nanti yang kasihan pasti rakyat. Ada ajakan buat main film Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi kan kurang kerjaan aja sudah. Itu Pak Jokowi maaf Pak. Maaf Pak membelakangi. Ya janganlah Pak Jokowi main film. Mungkin. Tapi yang jelas bahwa ini sudah mengobati kerinduan dan kangen saya dan teman-teman, sahabat-sahabat yang memang masih percaya dengan Pak Jokowi untuk bersilaturahmi. Dan saya bersyukur sekali Bapak, Masya Allah, dengan izin Tuhan ridha Allah hari ini kita ngobrol dengan suasana yang hangat, penuh dengan keceriaan, canda, tawa, ya. Tapi ada yang harus juga itu ya harapan kami semua. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga Bapak, Ibu dan keluarga semua diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, dan selalu dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Dikasih kekuatan yang lebih sama Allah. Ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Jadi jagain ya Bapak-bapak. Jagain nih Pak Jokowinya ya. Jangan bikin ribut. Siap. Terima kasih. Mas Syarif mana Mas Syarif? Mas Arif masih dinas Ibu itu sih. Siap. Langsung ditandatangan. Oh ya Allah. Ekspres. Ibu lihat Bu, lihatin Bu. Teman-teman buat puisi bukan Bu lihatin sini punya Pak. Iya, tanda tangan dari Pak Jokowi ya. Iya. Iya. Ini tentang apa tuh Bu tulisannya Bu? Mau nggak aku bacain? Iya mau. Mau dong. Mau dong, Bu. Mau dong. Yang kenceng Bu. Ya, tak banyak kata untuk Pak Jokowi. Kami mungkin tidak selalu mengerti keputusan, tidak selalu setuju langkahmu, dan tidak selalu memuji. Ini udah rombongan? Tapi kami percaya. Kami melihat satu hal yang tidak bisa dibohongi. Engkau tetap bekerja saat orang sibuk berbicara. Engkau tetap berjalan saat banyak yang meragukan. Engkau tetap diam saat banyak yang bicara. Karena martabat negeri menjulang tinggi. Kami pun belajar satu hal darimu, bahwa pemimpin tidak selalu harus terlihat. Kadang cukup tulus, cukup sabar, dan cukup bertahan. Suatu hari nanti, mungkin bukan pidatomu yang orang ingat, tapi jalan yang kami lewati, jembatan yang kami seberangi, dan pembangunan sampai ke pelosok
Terima kasih karena sudah bekerja dalam dia. Jakarta, 7 April 2026. Siap, terima kasih Bu. Mbak Christine. Ya. Terima kasih. Udah. Ya. Semua. Terima kasih. Gila ya, rame banget nih ke rumah Pak Jokowi. Ha? Pak Bambang Sapon. Wih. Wih, panjang banget ini ke rumah Pak Jokowi. Antriannya panjang banget. Tapi tetap aja sih, sepanjang-panjangnya antrian ke rumah Pak Jokowi ini, pasti ya kubu terjal itu mereka nggak akan mengakui. Mereka menganggap ini settingan. Mereka bilang seperti itu. Kalau ini memang karena saking banyaknya terpaksa harus diatur. Karena memang biasanya juga diatur siapa yang mau masuk. Ini masih berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri ya. Bapak-bapak ini adalah tukang beca yang mau halal bihalal. Ya kalaupun mereka ke dalam itu dikasih Pak Jokowi amplop untuk mereka-mereka ini, ya itu wajar. Itu kan bagian dari THR. Karena memang kan jelas identitasnya ada halal bihalal tukang beca. Jadi jangan kalian pelintir bahwasanya ini disetting. Setting bahmu disetting. Kenapa kok pengen halal bihalal dengan Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi kan yang hebat. Karena Pak Jokowi Yang hebat. Ya, kecil. Ya. siap. Ini berarti ngefans sama Pak Jokowi semua. Ya. Siap. Hah? Wah, lah ini kalau becak toh itu 300 lebih lah. Kalau becak toh. Itu masalahnya sama campuran sama yang itu. Gangguan politik nasional berupa keinginan untuk pemakzulan, makar, dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Saipul Mujani saat ini. Dilakukan oleh banyak orang di saat ini ingin menjatuhkan pemerintah. Ini semua ada kaitannya dengan kepentingan asing. Kenapa demikian ya? Kita sudah melihat teknik-teknik kuno yang kampungan yang dilakukan oleh asing terhadap Indonesia. Cognitive warfare ya. Ini semua masyarakat itu sudah tahu tentang kepentingan terhadap energi yang ada di Indonesia, kepentingan terhadap sumber daya alam Indonesia. Ketika Papua saya contohkan salah satu saja ya, belum yang lainnya, Papua dulu. Di Papua ini banyak aktivis Indonesia yang jadi antek asing yang menyuarakan supaya TNI ditarik dari Papua, supaya tidak ada militer di sana karena masyarakat Papua nggak butuh militer. Anjing. Yang namanya daerah Papua kalau tidak dijaga oleh militer, maka kemudian terjadi kekacauan yang luar biasa. Stabilitas keamanan diganggu oleh para kelompok-kelompok kriminal bersenjata dan akhirnya itu akan ada polisi dunia yang akan menyelamatkan Papua. Tetapi yang diselamatkan bukan masyarakatnya. Yang diselamatkan adalah sumber daya alamnya. Jing, kita harus paham ya tentang apa politik-politik yang dilakukan oleh asing terhadap Indonesia. Yang namanya penguasaan ya dari segi hubungan bilateral, kemudian hubungan internasional dimulai dari cara-cara kuno, yaitu mempropaganda masyarakat melalui sosial media, melalui framing, melalui kebencian, semuanya saling berkaitan. Satu tujuannya ya, untuk menguasai Indonesia dan menjatuhkan pemerintah yang benar-benar mengelola sumber daya alam milik Indonesia ini. Dua orang yang sudah benar-benar mengelola, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Makanya kemudian diserang seperti ini. Yang menyerang sebenarnya asing, dan mereka yang menyerang adalah antek asing yang harus kita basmi dari tanah NKRI ini. Dalam sebuah acara halal bihalal ya, seorang tokoh bernama Saipul Mujani mengajak masyarakat dalam sebuah pidato untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Apakah ini merupakan bentuk tindakan makar? Ya. Ini adalah bentuk tindakan makar ya. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo?
Saya sedang berbicara dengan data, jadi jika ada pembandingnya silahkan dibantah ya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Saipul Mujani ini sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 107 KUHP, yaitu pasal makar teman-teman ya. Jadi perbuatan ini ya diancam ya maksimal di 15 tahun penjara. Dan barang siapa yang menjadi otak atau dalang pelaku daripada perbuatan yang dilakukan oleh Saipul Mujani ini diancam dengan pidana maksimal 20 tahun penjara. Cukup berat ya, namun dalam hal ini saya ingin berpesan kepada aparat penegak hukum ya, lakukanlah penangkapan terhadap orang-orang seperti ini. Karena ini sudah memenuhi unsur ya dalam hukum pidana Indonesia dan ini sah ya. Kita bicara dengan data. Jika ada data pembanding yang bisa membantah ini, silahkan dibantah. Situasi geopolitik ya belum menampakkan dinginnya ya, tetapi semakin memanas semakin hari dan ini semua ya menjadi PR bagi seluruh negara di dunia ini untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di negaranya masing-masing tanpa terkecuali Indonesia. Teman-teman sudah bisa melihat stabilnya ekonomi di Indonesia dengan tidak terjadi kenaikan terhadap BBM yang dimana di seluruh dunia lagi naik teman-teman ya. Nah, di tengah spirit masyarakat yang sedang berdoa dan berusaha mendoakan pemerintah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya, di sini terdapat juga tokoh-tokoh seperti Yusuf Kala yang justru malah menginginkan agar supaya pemerintah Indonesia segera menaikkan BBM mengikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan di seluruh dunia. Bagaimana saya membaca hal ini? Nah, teman-teman, ini menurut saya adalah jebakan Batman ya, jebakan Batman. Jadi ketika pemerintah menuruti apa yang Yusuf Kala ucapkan, maka kemudian akan terjadi chaos. Masyarakat akan demo dan disitulah muncul ya orang-orang yang kemudian akan menjatuhkan pemerintah, menggulingkan pemerintah. Apakah yang seperti ini yang disebut sebagai negarawan? Menurut kalian bagaimana? Ya silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa. Oke guys, jadi seperti itu ya momennya ketika Ibu Christine Hakim ini datang menemui Pak Jokowi. Dia bilang di situ kan tadi Pak Jokowi ini masih dibutuhkan gitu. Memang kalau kita lihat di tengah situasi yang seperti ini, kita butuh Pak Jokowi banget ya. Bahkan ketika udah nggak menjabat sebagai presiden pun, kita lihat videonya Pak Jokowi ketika dikunjungi pun itu rasanya sudah sangat menyejukkan gitu loh. Itu aja udah cukup guys, apalagi kalau misalnya Pak Jokowi balik lagi jadi presiden, pasti banyak yang pengen dan seneng gitu guys. Karena memang kalau misalnya kita lihat di tengah riuhnya perdebatan kali ini di Indonesia gitu ya, momen-momen seperti ini itu terasa langka gitu. Yang momen-momen yang tenang, tulus, dan juga tanpa kepentingan yang terasa dipaksakan ya. Yang karena memang Bu Christine ke situ kan dengan niat yang tulus gitu guys. Dan benar kata netizen gitu ya, yang dibutuhkan rakyat sekarang ini kan bukan kegaduhan, tapi kesejukan gitu loh guys. Dan menurut kalian kira-kira siapa yang mampu menghadirkan rasa tenang di tengah situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini selain Pak Jokowi guys? Kira-kira adakah orang lain gitu? Menurut kalian siapa guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!